Apa sih Bitcoin itu? Koin internet yang nggak kelihatan. Apa fundamental Bitcoin? Nah, sekarang saya juga mau tanya, apa fundamental uang kertas? Apa fundamental USD? Bukankah hanya kepercayaan? USD itu sebenarnya dulu adalah bukti kepemilikan dari emas. Nah, jadi dulu kalau kita bawa USD kita ke bank itu bisa langsung ditukar jadi emas. Kenapa sekarang nggak bisa? Karena sudah dicetak sembarangan tanpa standar emas. Nah, Bitcoin itu lahir dari permasalahan sistem moneter yang kita miliki. Seperti dot-com bubble crash tahun 2000. Akhirnya The Fed potong suku bunga untuk meningkatkan daya beli. Apa yang terjadi akhirnya? Subprime mortgage tahun 2008, housing crisis. The Fed akhirnya menaikkan suku bunga dan investor retail di properti akhirnya tidak bisa menutup biaya cicilan dan kehilangan asetnya. Ini masalah sistem moneter yang kita miliki, yaitu sentralisasi suku bunga ataupun percetakan uang yang sudah diatur oleh suatu pihak. Nah, maka dari itu akhirnya Bitcoin diciptakan pada tahun 2009 sebagai solusi dari permasalahan sistem moneter yang kita miliki. Nah, dengan cara apa? Sebuah sistem moneter yang desentral atau yang berarti tidak dikontrol oleh pihak manapun. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang tanya, Bitcoin itu apa sih? Bitcoin adalah solusi terhadap masalah sistem moneter yang kita miliki. Tapi bagaimana Bitcoin bisa menjadi mata uang sedangkan harganya naik turun fluktuatif? Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Memangnya uang kertas yang Anda pegang sekarang harganya tidak fluktuatif? Pergerakan Bitcoin fluktuatif itu betul-betul real supply and demand. Sedangkan uang kertas yang Anda pegang itu sudah diatur inflasi setiap tahun. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang menentukan harga Bitcoin? Nah, yang pertama ini yang paling penting adalah teknologinya. Teknologi perpindahan kekayaan secara liquid, efisien, dan desentral. Ini adalah fundamental dari Bitcoin, yaitu teknologinya. Teman-teman bisa menyimpan kekayaan dalam bentuk emas ataupun real estate, tapi apakah bisa lintas negara dan desentral tanpa pihak ketiga secara langsung, secepat jentikan jari? Nah, susah mendapatkan invensi atau penemuan seperti ini. Penemuan Bitcoin itu seperti penemuan smartphone, otomotif, ataupun zaman industri. Nah, yang kedua adalah energi. Jadi ada biaya yang dibutuhkan untuk menciptakan satu Bitcoin atau untuk mendapatkan satu Bitcoin. Jadi memang ada susah untuk mendapatkan Bitcoin. Bila suatu barang susah untuk didapatkan, maka barang itu menjadi lebih mahal ataupun lebih berharga. Sama seperti dengan penambangan emas, butuh biaya sehingga emas itu berharga. Nah, bedanya kenapa tadi teknologi saya taruh nomor satu? Karena emas tidak memiliki nomor satu itu, teknologi. Nah, yang ketiga itu adalah limited scarcity atau hanya sedikit, limited dia. Hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang tercipta dan tidak akan bisa dicetak lagi. Sama seperti tanah, ya, tanah itu terbatas di dunia ini. Nah, tapi kembali lagi ke nomor satu tadi, apakah real estate bisa dipindah tangankan lintas negara secara liquid, desentral, dan cepat seperti jentikan jari? Nah, jawabannya tidak bisa. Makanya kembali ke tadi satu, teknologi. Nah, yang keempat ini adalah devaluasi fiat. Nah, alasan sama seperti kenapa aset lain juga harganya naik. Permasalahan sistem moneter yang bisa dicetak terus. Jadi sebenarnya bukan asetnya yang harganya naik, tapi uang kertasnya yang harganya turun. Makanya orang kaya tambah kaya dan orang miskin semakin miskin. Pernah dengar kata-kata itu? Karena ini, karena devaluasi dari fiat. Kemudian yang kelima adalah supply demand. Nah, sama seperti semua aset, bahkan semua barang sebenarnya, bila suatu barang dinilai berharga, maka ya akan berharga karena semuanya setuju bahwasanya barang itu berharga.
Sama seperti lukisan Mona Lisa, kenapa harganya bisa triliunan, kenapa mobil mewah, mobil sports itu bisa mahal, kenapa jam tangan tapi ada Rolex-nya itu bisa jadi mahal, karena supply demand. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ini adalah 3 alasan untuk adopsi Bitcoin. Nah, yang pertama adalah teknologi transaksi lintas negara. Jadi misal teman-teman punya sanak saudara ataupun teman di luar negeri dan teman-teman mau transaksi, bisa dengan Bitcoin. Nah, yang kedua adalah aset investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jangka pendek misal teman-teman trading futures, kalau di saham biasanya satu hari biasa cuma 8 jam dan cuma 5 hari seminggu. Forex 24 jam tapi juga terbatas 5 hari. Nah, kalau di kripto marketnya buka 24 jam dan setiap hari 7 hari seminggu. Jadi lebih banyak kesempatan untuk cuan bagi teman-teman traders. Nah, untuk investasi jangka panjang, teman-teman jangan lihat pergerakan fluktuatif Bitcoin dari all time high-nya. Coba teman-teman lihat dari chart Bitcoin tahun ke tahun, all time low-nya itu selalu naik, teman-teman. Jadi Bitcoin adalah aset yang cocok untuk investasi jangka panjang. Nah, yang ketiga adalah exit dari fiat. Jadi teman-teman ingin benar-benar bebas dari inflasi dan betul-betul menyimpan kekayaan. Jadi seperti tabungan deposito yang untuk dana pensiun teman-teman. Adopsi teknologi Bitcoin akan seperti smartphone ke depannya. Teman-teman tidak akan tahu cara persis bekerjanya smartphone, tapi teman-teman akan pakai di masa depan. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Teman-teman kalau mau mulai adopsi Bitcoin bisa klik link di bio, atau kalau masih mau ada pertanyaan bisa langsung ke DM. Salam sukses.